Terima kasih Pak Jos. Ya, sudah diundang kemari ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat Oke, malam Pak Chandra, apa kabar? Salam oke, hebat luar biasa. salam hebat luar biasa. Oke, biar saya sharing dulu ya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, apa kabar? Semuanya tentu hebat luar biasa. Malam hari ini saya di rumah saja, work from home ya. Jadi kalau Anda lihat story Instagram saya, ya tentu 2 minggu ini 2 minggu yang berat ya, karena seperti Anda ketahui, saya barusan kehilangan adik ipar, Daimasta Director Bapak Deki Polianto, sehingga cukup menguras energi, pikiran, psikis, tenaga. Tapi untung biasanya kalau orang lagi pikiran lagi suntuk ya, lagi capek karena harus menjaga di rumah sakit dan sebagainya, tentu menguras tenaga dan energi. Jadi saya minggu-minggu ini nggak kemana-mana, saya di rumah aja. Jadi saya lebih banyak self healing ya. Jadi self healing itu apa saja? Ini penting ya. Self healing ini penting khususnya mereka yang sudah berusia 30 ke atas ya. Jadi tips self healing ini sangat penting yang saya mau bagikan. Nomor satu, namanya penyembuhan diri. Jadi manusia itu punya tubuh itu sangat cerdas ya. Kalau Anda belajar dari bukunya Hiromisinnya itu apa ya? Jadi beliau mengarang sebuah buku berjudul The Miracle of Endorphin. Nah, kemudian di situ Hiromisinnya itu berbicara tentang suplemen yang terbaik itu namanya Niwana SOD. Karena orang Jepang itu kalau konsumsi SOD memang termasuk cukup rutin ya. Jadi SOD itu super oxide dismutase merupakan sebuah enzim yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Bicara soal SOD, orang Jepang itu dia memang punya sebuah kebiasaan. Dan dikatakan kalau di buku The Miracle of Endorphin tersebut, masa puncak manusia itu usianya 25 ke atas. Jadi sebaiknya setelah 25 ke atas, manusia itu jangan terlalu olahraga yang berlebihan menurut beliau. Olahraga harus, tapi sampai ekstrim itu jangan. Ya, itu yang dikatakan di buku tersebut, The Miracle of Endorphin. Kemudian SOD itu wajib. Nah, yang paling penting juga jangan lupa pola istirahat. Istirahat harus cukup, pola tidur itu cukup teratur, pola makan terutama juga harus perbanyak makanan nabati. Ya, itu menunjukkan kalau akhirnya manusia itu bisa punya sebuah pola kesehatan yang baik. Memang hari ini saya nggak bicara banyak soal uang atau kesuksesan atau kekayaan, tidak. Saya hari ini mau bicara banyak tentang kesehatan karena tadi pembicara kita itu seorang dokter ya, Dokter Hartarto. Beliau seorang dokter tapi beliau mau menekuni bisnis ini karena seorang dokter tidak mudah ya, tetap praktek tapi dia mau menekuni usaha ini. Itu menunjukkan kalau bisnis ini tidak berprospek, nggak mungkin seorang dokter itu mau terjun. Ditambah lagi yang kedua, seorang dokter pasti dia juga meneliti ya. Jadi bisnis kita ini tidak sedikit tenaga medis yang juga ikut memasarkan produk kita. Karena produk kita memang sudah teruji secara medis dan klinis. Nah, jadi saya kembali ke cerita tentang SOD itu tadi. Nah, self healing yang dimaksud itu adalah istirahat, kemudian detox. Detox itu juga sangat penting seperti raw meal ya. Jadi kita harus mungkin kalau orang Indonesia kenalnya detox itu cuma satu, puasa ya. Dan puasanya cuma setahun sekali, yaitu di bulan Ramadan ya. Jadi sebetulnya detox itu bukan cuma puasa, tapi detox itu juga bisa dari makan makanan mentah seperti romil itu contohnya. Nah, kalau seperti romil itu kita konsumsi makanan mentah, itu dia bisa membuang sisa-sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh kita. Ditambah lagi dengan enzim SOD. Nah, itu sangat bagus sekali. Nah, yang ketiga, tentu olahraga yang saya lakukan, kalau kemarin Anda jeli melihat instastory saya lagi melakukan yoga. Jadi selama setengah jam, saya melakukan yoga. Yoga itu baik sekali, khususnya untuk yang biasa olahraga berat, bisa merilekskan tubuh, melancarkan aliran darah, dan juga yang pasti keringat bisa keluar banyak, serta badan kita bisa jauh lebih lentur. Maklum, saya kan mantan olahragawan, mantan atlet, jadi kalau yang namanya
badan ini nggak dilenturkan, usia bertambah, badan akan semakin kaku. Ya, jadi kalau kita tegang terus, seperti kayak mendapatkan tekanan, itu akan mengganggu kesehatan kita. Jadi kita harus tetap rileks, seperti kayak pemimpin kita Datuk Dr. Andrew Ho, tiap pagi pasti beliau olahraga, jalan pagi, ya, berkeringat, itu penting sekali. Kalau kita terus berolahraga seperti itu, niscaya badan kita akan menjadi sangat sehat dan sangat luar biasa. Saya mau berpesan kepada adik-adik semua, bagi yang Anda yang menonton webinar ini, usia Anda masih di bawah 25 tahun, Anda yang masih punya masalah finansial, penghasilan belum pasti, ya, kemudian pekerjaan juga belum tetap, kemudian juga karir juga masih terombang-ambing, ya, makanya saya selalu berpesan, sukses before 30, ya, itu artinya Anda harus sukses semudah mungkin. Sukses sebelum usia 30 itu meliputi 8 aspek, ya. Jadi selain kesehatan, karir, finansial, keluarga, itu saya doakan bisa terjadi semuanya sebelum usia 30. Tapi bila Anda belum tercapai sebelum usia 30, jangan berkecil hati. Anda semua masih bisa mencapai itu semua, ya. Kalau Anda ketinggalan di usia muda, Anda capai. Makanya kami tawarkan komunitas Yes. Komunitas itu kalau saya ibaratkan itu seperti apa ya? Kalau saya ibaratkan itu seperti kalau saya ibaratkan itu seperti gini. Saya kok jadi lupa ya. Saya baru teringat. Komunitas itu seperti seorang, dia itu lagi mau badannya itu kurus. Ya. Tapi lingkungannya semua itu suka makan semua. Teman-temannya itu semuanya suka ngemil. Teman-temannya suka kuliner, tiap hari posting foto makanan. Posting foto makanan. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi, dia susah kurus. Karena lingkungannya atau komunitasnya semua doyan makan. Sama juga, Anda hari ini, lingkungan terdekat kalian itu adalah, kita ambil satu contoh seperti lingkungan-lingkungan orang-orang yang pesimis. Setiap hari itu mengeluh saja. Setiap hari itu isinya kata-kata yang negatif. Dia cerita sekarang pandemi PHK lah. Dia cerita sekarang Trump versus Biden nanti pengaruhnya ke Indonesia. Padahal hubungannya itu apa ya? Nggak ada hubungan. Iya kan? Mikir kok sampai jauh-jauh, kok sampai Amerika Trump versus Biden. Lah Anda sendiri aja cicilan motor aja belum lunas kok mikirin Trump itu loh. Ngapain gitu loh. Emang kamu hari ini punya nomor HP pribadinya Trump atau apa? Ya kan? Nggak ada hubungan. Ngapain kok mikir yang jauh-jauh gitu loh. Itu biar urusan negara. Negara yang ngurus gitu loh, bukan kamu yang ngurus. Nah, urusanmu itu urus bayar cicilan. Urusanmu itu besok uang sekolah anak kamu itu besok waktu bulan Juli itu mau masuk kemana? Itu urusan kamu. Gitu loh. Terus besok kamu menikah tuh mau pakai duitnya siapa? Mau pakai duit pribadi kah? Atau mau pakai duit orang tua kah? Atau duit mertua? Itu yang lebih penting diurus. Ngapain ngurusin Trump? Ya kan? Ngapain ngurusin Omnibus Law? Kadang-kadang saya ini juga nggak habis pikir sama orang-orang. Mikirinnya nggak perlu dipikir. Yang dipikir itu banyak. Nggak perlu mikirin yang nggak perlu dipikir. Nah, lebih baik yang tadi saya bicara mikirin kesehatan. Itu lebih bagus. Mikirin hari ini menambah penghasilan. Itu lebih bagus. Ngapain mikirin Omnibus Law lagi, Undang-Undang Cipta Kerja lagi. Aduh, mikirin hari ini apa Asanti lagi sakit apa? Lo ngapain urusanmu sama Asanti itu loh? Ya kan, sama suaminya anak, ngapain kok kamu lagi lihat Asanti mau sakit apa? Itu kamu juga nggak kecipratan rezekinya kok. Udah titik itu aja. Ngapain ngurusin hidupnya orang? Urusin hidupmu sendiri itu lebih penting. Ya, jadi rupanya self healing itu, kembali ke cerita self healing, yaitu don't worry too much. Jangan khawatir berlebihan. Because if you worry too much, kalau kamu hari ini khawatir berlebihan, itu meningkatkan hormon ya ketakutan, hormon kecemasan. Ya, hormon ketakutan dan kecemasan itu antinya hormon endorfin. Makanya pada malam hari ini saya pengen sharing sama kalian, stop berita, stop nonton berita artis, stop nonton berita politik, cuman bikin panas, cuman bikin resah, cuman bikin khawatir, tidak membangun diri Anda. Lebih baik hari ini kita duduk diam, mendengarkan hal yang positif,
menceritakan hal-hal yang positif untuk membangun diri kita, membangun mindset kita, membangun pola pikir kita, niscaya hidup Anda akan berubah. Ya, mau siapapun presidennya Amerika, tetap cicilanmu nggak akan lunas. Ngerti maksud saya? Ya, kamu mau Asanti hari ini mau masuk rumah sakit mana, mau beli villa apa, juga besok cicilanmu itu nggak akan lunas. Udah itu aja. Ya, jadi malam hari ini sekian dari saya. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan salam hebat luar biasa.